kalau seorang ahli nasab di dalam kitabnya menggunakan jumlatun ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin, itu kan jumlatun ismiyatun, itu ada hada yadullu alal asri bimana anna auladahu munhasiratun fi salasati baninin la ghairu, tidak ada yang lain. Tidak bisa dalam nahu jumlah ismiyah itu tidak bermakna hasr, ya, itu dalam nahu. Tetapi likulli fannin mustalahatun, likulli fannin mustalahatun. Setiap fan ada mustalahnya, setiap fan ada istilahnya. Katanya tidak konsisten ini di dalam kitab As-Sajarah Mubarakah. Di dalam kitab sebelumnya anaknya 4, tapi dalam Sujalah Mubarakah ini menggunakan 3. Kitab abad keberapa itu yang anaknya 4? Itu menggunakan jumlah ismiyah anaknya 4, katanya kitab abad ke-5. Tapi kenapa di kitab abad ke-6 anaknya 3? Saya bisa jawab itu. Pada saat itu anaknya 4, tetapi ahli nasab itu punya kaidah yang ditulis itu hanya yang berketurunan. Di abad ke-6 itu yang tersisa dari keturunan orang-orang itu ada 3. Yang tidak berketurunan itu tidak ditulis. Kenapa? Karena adanya kitab nasab ini untuk menjalin silaturahmi orang yang masih hidup. Orang yang sudah ingkirat tidak punya keturunan, yang buat apa ditulis-tulis lagi. Maka kitab nasab kadang-kadang yang lebih tua itu anaknya lebih sedikit. Kalau kitab yang lebih kesana lagi, lebih muda, berarti yang lebih muda itu anaknya lebih sedikit, yang lebih tua lebih banyak. Kenapa? Di abad yang lebih muda, yang abad 9, abad 10, itu bisa jadi keturunannya sudah ingkirat. Yang sudah ingkirat itu tidak lagi ditulis. Karena di dalam kitab nasab itu pakainya istilahnya itu fa'aqoba, maka dia berketurunan. Jarang sekali hanya menulis anak, tapi yang menulis itu siapa yang berketurunan. Karena tujuan ilmu nasab itu lisilatil arham wattaqullaha wal arham. Jadi ilmu nasab itu lisilatil arham. Kayak saya mengetahui jalur-jalur silsilah, ketemu dengan Gus Jami, alhamdulillah kita nyambung di Nabi Adam. Alhamdulillah, berarti masih ada satu darah. Ini darah kita ini, Pak, di dalam darah kita ini ada darah sampai Nabi Adam alaihi salam. Nih kalau kita misalnya tes DNA-nya dengan 10 sepupu kita ada 10, cek. Misalnya satu kakek, cucunya ada 10, di tes DNA itu generasi kedua mentok di situ sama semua kakeknya tuh. Kalau misalnya generasi yang tes DNA itu generasi yang kelima semua, itu nanti di atas kelima nyatu semua. Nah ini Baklawi yang sudah tes DNA ini kan udah tes DNA nih 187, dan kita punya 7, yang satu dari relawan Baklawi yang mendukung kita. Ada Baklawi yang mendukung kita rahasia, bahaya itu orang, bisa dimarahin itu. Nah itu yang satu relawan itu akunnya pun kita yang pegang, jadi kita bisa teliti dia sedalam-dalamnya. Kalau yang kita akunnya nggak tahu, hanya melihat ke pengumuman yang ada di dalam internet Family Tree DNA, ya hanya luar-luarnya saja mengetahui, oh dia bukan orang Arab, oh dia bukan turunan Nabi. Tapi kalau kita buka akunnya, kita bisa ketahui sepupu dekatnya siapa saja, sepupu jauhnya siapa saja. Dan kita itu punya relawan dari Baklawi sendiri, dan ini rahasia. Dari Indonesia apa dari Yaman, pokoknya di dunia ini ada Baklawi yang mendukung PWILS, dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin bahwa mereka, dia dan keluarganya
bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang, kita hanya mau beritahu ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab ya, maaf ya. Ente bukan turunan Nabi ya, maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Ente tetap saudara kita. Hayu kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan, bareng-bareng, jangan ledek lagi aneh ya. Begitu aja beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah ente Yahudi pesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Baklawi yang nyebut guru saya Abu Yamuh tadi, hei orang ajam. Begitu. Jadi Abuya pernah marah-marah kepada Baklawi. Baklawi usia ulah asup ke Banten, lamun asup ke Banten sancana ceramah sia baca tahlil heula 10.000 kali gitu. Marah nih Baklawi. Katanya, hei orang ajam. Wah, kata saya ini boleh juga. Coba mukanya sama muka Abu Yamuh tadi, Araban mana itu? Jenggotnya aja kayak si Abdul Qadir Jailani. Abu Yamuh tadi itu satu, itu udah lama 2018 atau 2019an, tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan, ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Na'udzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad itu, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakainya udang-udang, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Banten soma saumad dahri, dhahara zuhduhu wa dhahara wara'uhu wa qara'a al-kutub al-mu'tabarah min al-fiqhi wa tafsiri wal hadis. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfatul Munhaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, beres semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marah Labid, tafsir Tabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten itu. Kitab Syaikhul Qadir Al-Jailani, Al-Ghunyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh kiai lain dibaca oleh Abuya. Lah ini ada Abuya mengkritik tesis bukan ngasih dalil, wis pokoknya maulah dalil-dalilan. Wis pokoknya mah eta Habib eta bid'ah nabawiyah, eta turunan Nabi pokoknya mah pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasyim, padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU, belum pernah ngurusi NU, bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat punya calon nggak pernah ngedukung calon NU.
kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya Mbah Hasim aja, Mbah Hasim. Mbah Hasim katanya mengisbat Ba'lawi. Mana kitabnya Mbah Hasimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasim itu kalau ada Habib dihormati, kiai mah siapa aja dihormatin. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbah Khalil Bangkalan katanya hormat kepada Habib. Ya hormat mak kiai kita mah semua orang dihormatin. Dihormatin, tapi ada enggak Mbah Khalil mengisbat? Mbah Khalil itu sering nulis kitab loh. Ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Usman Ba'lawi, itu kitab dulu saya, Fikratun Nahdiyah. Saya mengisbat Ba'lawi. Jelas itu kalimatnya. Wa min duriyatin nabi atau wa min ahli baitin nabi Ba'lawi. Itu namanya mengisbat. Astagfirullah. Ya kan itu walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak berdosa saya. Makanya Hanif Alatas itu pakai dalilnya kitab saya, ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa? Tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Usman Al-Bantani. Wih, lengkap itu. Dalam kitabnya Al-Fikratun Nahdiyah. Dia mengisbat Ba'lawi. Gimana lagi? Gayanya kan hebat kalau ini. Kalau kita kan kurang gaya, kiai-kiai kita itu ngajar Fathul Muin aja. Dengan tidak mereka tidak meyakinkan, padahal mah yudhiru tawadu, yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres. Tapi karena sekarang ada saingan, saingannya tidak fair, framing segala macam di semacam-macam lah gayanya. Akhirnya kiai kita yang betul-betul alim, tafahum fiddin, tafaqquh fiddin, itu kelihatan tidak alim. Sementara orang yang pidatonya hebat, saudara-saudara, wallah DNA itu haram, haram. DNA haram katanya. Meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan. Kalau kiai kita itu kumaha etanya, aduh aing mah teu sanggup cenah eta ieu kiai tahajudna sawengi cenah 200 rakaat. Waduh jauh aing mah. Itu kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai-kiai yang katanya tahajudnya 200, dia ngomong, ieu mah lain bangsa urang. Naon lain bangsa urang? Ini mah bukan kelas saya. Selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadu, itu kalau ada terangin makrifat, orang yang sudah makrifat pada Allah, dia dalam salat jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah, tidak ingat kalau dia sedang salat karena khusyuk kepada Allah. Hari model kiai mah jauh, model kiai mah. Kalau dia tidak menunjuk dirinya, zaman sekarang tuh nunjuknya pada jamaah, model kiai mah jauh. Kalau kiai dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Iya mah jauh, lain bangsa orang. Duduk kelas kita iki, duduk kelas kita iki. Begitu gaya kiai kita dulu. Makanya yai sekarang gayanya agak dirubah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi marhaba, tunduk, begitu gaya-gayanya. Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi marhaba, Allah, waalaikumsalam, nggak ada yang assalamualaikum, di waalaikumsalam lagi marhaba. Ditanya sama orang setelah dari marhaba, tadi lagi marhaba kamu ngomong waalaikumsalam, Rasulullah mengucap salam kepada kita semua. Dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jamaah yang hadir di sini. Masya Allah.
dapat barokah orang-orang Soko pada hari ini karena kedatangan daripada aneh Imaduddin Usman. Masya Allah, Rasulullah sampai titik salam kepada kita semua. Gayanya begitu. Na'udzubillah, kita tidak diajarkan seperti kita ala manhajil auliya ittis'ah. Kita manhaj wali songo yang arif dan bijaksana, berdakwah dengan ramah tidak marah, berdakwah dengan manis tidak bengis, berdakwah dengan beradab tidak biadab. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan boleh. Terima kasih tadi yang telah disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mungkin dari yang hadir di sini kami persilakan untuk menanyakan terkait dengan hal-hal yang perlu ditanyakan. Karena waktu kita batasi 3 aja, 3 penanya. Mungkin ya yang tinggi itu tangannya, satu lagi.